melanjutkan kajian kitab kita yang diambil dari Umdatul Ahkam, bahwa sebulan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa adab di dalam sholat. Hari ini kita akan melanjutkan, kemudian nanti dilanjut dengan tentang tasyahud sebagai salah satu daripada rukun sholat yang sudah kita lakukan setiap saat. Para hadirin sekalian, saya ingin bertanya kepada para jemaah, ketika ada orang ataupun ketika kita memasuki masjid atau mushola, kemudian kita mengenal sosok yang memakai sorban seperti saya ini, dalam pikiran kita mungkin ini orang ini ustaz atau kiai, paling nggak imam sholat. Tapi sesungguhnya para hadirin jamaah sekalian, ternyata memakai sorban itu adalah bukan menandakan dia seorang imam, ya, atau habib, atau ulama, atau ustaz, atau tersesuai atau sefahmi, bukan. Sesungguhnya ini adalah merupakan adab dan termasuk juga sunnah. Jadi bapak-bapak yang sudah setiap sholatnya bawa sorban di pundak, dia pakai sholat, itu jangan yang jadi panggil ustaz, bukan itu tujuannya, bukan ingin dipanggil ustaz. Ya, jadi Pak Guru boleh pakai sorban. Baik, rujukannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di Sahih hadisnya. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Kata baginda Rasul, salah seorang di antara kalian janganlah sholat, ya, dengan satu pakaian, satu baju atau satu sarung. Laisa ala atiqihi, yang tidak ada satupun, ya, yang mengenai atau yang bahasa apa ya, yang nyangkut, yang nyangkut di pundaknya. Jadi kalau kita sholat itu minimal ada dua pakaian yang kita pakai. Pakaian sholatnya, kalau dingin ya pakai jaket kan, kayak sepa gitu kalau dingin ya. Bukan keren-kerenan, memang harus begitu adabnya. Ya. Terus ada satu kain yang nempel di pundak. Ya. Fungsinya, kalau kita pernah ngaji kan kita boleh tuh kalau dalam keadaan yang panas, ini bisa juga untuk alas ketika kita sujud. Diberi alas. Jadi bapak-bapak yang nanti besok sholat yang masjid mau pakai sorban, ya, boleh. Ya. Kalau saya nggak punya, beli. Ya, biasanya kalau beli haji, Pak RT 10 Pak itu udah pakai itu, berarti sudah. Ya, ada kan di lemari kayaknya ada waktu pergi haji beli, tapi nggak dipakai sorban, dipakai itu. Ya. Ada manfaatnya, kemudian juga memang sunnah. Ustaz saya malu takut dipanggil Pak Ustaz, jangan malu, bukan karena itunya ya, karena memang ini adalah bagian daripada adab termasuk juga sunnah. Jadi oleh karena itu pada jemaah sekalian, saya juga baru ngeh gitu kan, kalau dulu saya dulu ya kayaknya bagus juga gitu kalau kita sholatnya itu pakainya rapi, tapi memang ternyata ini merupakan bagian daripada ajaran Rasulullah sunnah supaya kita benar-benar kelihatan keren, karena kita mau kondangan aja rambutnya bukan main, pakai minyak wangi kita kiri kanan depan belakang, ya. Langsung bersolat ya apa adanya, terus itu bajunya itu lagi. Yang baru jangan beli baju itu niatnya buat Idul Fitri, buat Lebaran, buat sholat, pakai pakaian. Syukur-syukur. Bagaimana nyamannya tergantung, mau pakai sarung boleh bawahannya. Ya. Kalau Pak Haji Jabat pakai sarung, ya kurang bisa dia karena melorot. Kalau saya praktisnya pakai gamis, ya. Jadi tinggal masukin aja. Kalau sarung, ya bagus juga sarung ya. Jadi tinggal angkat kalau ini kan nggak usah repot-repot. Kalau celana itu kita kalau ini kadang agak ribet. Ya, tinggal nyamannya. Yang penting kan salah satu di antara syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Jadi kan kadang orang hanya sebatas syarat sahnya aja. Padahal
lebih daripada itu adalah pakaiannya adalah pakaian merupakan ketentuan bahwa Allah itu memandang dari pakaian itu dibalut takwa. Jadi dengan ketakwaan seseorang itu juga bisa terlihat dari pakaiannya, Pak. Kalau pakaiannya compang-camping, ya maksudnya begitu itu lagi, ya dirasa mungkin bukan berarti dia tidak menunjukkan ketakwaannya, tapi ini merupakan rasa syukur. Uang kita banyak, ya kan? Buat makan aja kita kadang sampai ratusan ribu. Buat sholat, ya pakaian itu lagi. Udah gitu sarungnya itu lagi, keriting. Ada apa keriting, Pak? Diganti, ya. Apalagi sampai bau. Lah kalau besi gimana? Nggak sah. Karena di antara syarat sesuatu itu adalah suci badan, pakaian dan tempat. Dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 pembahasan, ini kita persingkat. Kemudian yang kedua ada untuk memakai nikyas sebetulnya. Karena di sini larangannya adalah yang keduanya diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda, man akala thuman aw basalan, barang siapa yang makan bawang merah yang mentah atau bawang putih, tazarna, maka janganlah dia duduk atau bersama dengan kami, Rasul, jangan dekat dengan kami. Awliya tazal masjidana, atau dia jangan mendekati masjid kami. Ini bukan hanya makan bawang atau makan yang bau-bau, ya. Termasuk badan kita yang bau, ya. Mau sholat, umpama keringetan kita kan beda, Pak. Ada orang keringetan itu kalau kita deketin rasanya sedep banget. Nah, itu nggak boleh. Dalam kondisi seperti itu kita tidak boleh sholat. Bersihkan dulu badan kita, mandi, ya. Kalau dalam kondisi normal, kalau di kantor mungkin rada susah, ya. Jadi makanya ketika kita mau sholat, termasuk sholat Jumat, itu disunahkan mandi. Bahkan niat, ya, diniatkan khusus untuk mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Saya kebetulan kalau sholat Jumat itu berangkatnya dari sekolah, tetap saya mandi, paling enggak bibilas atas ini, bagian ketiak dan selangkangan itu yang menimbulkan bau dari badan kita cuci, Pak. Dengan apa cucinya? Dengan wangi-wangian, dengan sabun. Nah, kemudian gigi atau mulut juga penyebab daripada bau kita. Makanya bagi orang yang suka makan bawang, ya, baik bawang merah, bawang putih, ya, sebelum sholat, apalagi sholatnya berjamaah di masjid, kita bersihkan dulu mulut kita, ya, sikat gigi. Makanya disunahkan dalam sebelum sholat itu untuk bersiwak. Ya, kalau kita mungkin nggak terbiasa dengan dengan siwak itu, ya sikat gigi penggantinya. Merokok gimana, Ustaz? Sama, ya, sebelum sholat habis ngerokok dicuci dulu mulutnya, ya. Kalau enggak, ya makan yang wangi dulu, disemprot pakai atas. Sekarang ada namanya yang buat wangi itu, ya, boleh, ya, untuk menghilangkan rasa bau. Kenapa demikian? Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda bahwa para malaikat itu tidak suka dengan bau-bauan kita, termasuk tidak sukanya manusia atau yang di samping kiri kanan kita, kepada Rasul. Pernah nggak mungkin ketika kita sholat, tiba-tiba datang wanginya luar biasa, bukan wangi minyak wangi, wangi yang lain, itu mengganggu kekhusyuan, ketumaninaan kita sholat. Kita bukan mikirin sholat, hanya mikirin yang sebelah kita. Ini orang nggak mandi kali ya.
Jadi ukurannya bukan ke orang lain, ke diri kita. Kalau menurut kita ini nyaman, ya makanya dipakai minyak wangi. Nah ini dasarnya kita sebenarnya memiliki minyak wangi ketika sholat. Tapi minyak wanginya juga dipilih Pak. Minyak wangi jangan yang apa namanya, ada yang bikin pusing minyak wangi itu. Apalagi apalagi yang biangnya, yang biangnya itu kita pakai dikit juga. Apa namanya, wanginya luar biasa. Ya pokoknya dibuat senyaman mungkin. Kalau kita nyaman, insya Allah akan nyaman. Ya. Ustaz, saya nggak kuat beli minyak wangi. Ya murah aja, yang segini 10.000, yang 5.000. Ya kalau Ustaz sih nggak pernah beli minyak wangi, dibeliin, ada yang beli berapa? Saya tahu ya. Baik, nanti bertanya. Baik para muslim sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bagian rukun daripada sholat, yaitu tentang bab tasyahud. Tasyahud itu artinya kita membaca syahadat di dalam sholat yang tersusun dalam kalimat at-tahiyyatul mubarakah. Sebenarnya tasyahud ini adalah dialog antara baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Mi'raj. Ya, di Mustawa. Jadi ketika Nabi Muhammad disambut oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak satu pun malaikat bisa masuk ke sana, maka Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Ada dua bacaan, ada at-tahiyatu lillah wassalawatut thayyibatu. Terserah mau yang mana. Semuanya dua-duanya hadis Rasul. Jadi kalau Bapak mencari bacaan tasawuf di Al-Qur'an sampai bosan kan nemu. Ya. Makanya kenapa kita harus ngaji? Dia adanya di dalam hadis, di dalam kitab-kitab fikih. Cuma memang permasalahannya ketika tasawuf itu orang macam-macam tingkah lakunya. Ada ketika tasawuf duduknya aneh-aneh, kan aneh, maksudnya macam-macam ya. Ada juga ketika tasawuf ada nunjuknya dari awal, ya. Ada yang begini, ada yang digerak-gerakin. Nah, kita pakai yang mana tuh? Ini kayaknya banyak banget nih. Ya, makanya kalau ngaji fikih itu enak Pak, jadi hidup. Banyak yang nanya. Ya, coba kan misalnya pusing juga dari sumber dari rujukannya. Baik, kita yang umum. Nanti saya akan sampaikan yang 4 mazhab tentang tasyahud. Bagaimana mazhab kita? Imam Syafi'i. Saya ingin sepakati ketika Bapak membaca tasyahud, ya awal dan akhir itu duduknya berbeda. Tasyahud awal kita baca sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mazhab Syafi'i. Kalau yang mazhabnya tidak selain kita sampai Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai Sayyidina. Bapak pakai yang mana? Kalau saya pakainya yang pakai Sayyidina, karena penghormatan kita kepada baginda Rasul nggak disamakan dengan yang lain. Kalau saya bapak, saya manggil ke Pak Haji, Ji, kira-kira itu orang disebut sama nggak? Sama, apa bapak tuan. Kita sama orang yang tua saja manggil namanya sama. Nah kita manggil kepada Rasulullah Muhammad, sama nggak tuh? Sama. Mungkin Rasulullah nggak ke situ. Bahkan Rasulullah itu boleh dikatakan Muhammad Majnun, Muhammad gila loh. Rasulullah nggak tersinggung. Tapi kalau kita coba kita buat, jadi gila, kita langsung marah kita. Jadi ini ada. Tapi kalau nggak pakai Sayyidina gimana Ustaz? Berat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kita akan saya akan mencocokkan saja bacaannya sama dengan saya. Ya. Karena ketika mengajarkan tasawuf, ini riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau diajarkan Rasul tasawuf ini langsung dipegang tangan beliau, ya, di atas Rasul, sama seperti Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada Rasul, jadi langsung. Ya.
Jadi bacanya at-tahiyyatul, at-tahiyyatul. Maksudnya dari makhrajnya, ya karena termasuk rukun qauliyah. Ya, yang harus dibaca. Jangan di dalam hati diucapkan, tapi jangan berisik. Wow, dia jangan berisik, pokoknya sejenis kita. Ya, bacaan salat itu jangan orang lain dengarnya kayak ini, jadi ganggu juga. Pokoknya sedengarnya kita. Ya. Ada orang yang nggak yakin dengannya usul terus. Ya. Pokoknya yakin cukup kita yang dengar. At-tahiyyatul, keselamatan, salam mengucapkan salam. At-tahiyyatul lillah, hanya milik Allah. Mubarakatus, mubarak, dan keberkahan juga hanya milik Allah. Salawat itu bisa kesejahteraan, bisa ibadah, bisa doa. Semua kesejahteraan, doa kita itu hanya milik Allah, yang Allah akan mengabulkan. Thayyibatulillah, kebaikan semuanya hanya milik Allah. Jadi kalau Allah sudah memberikan kebaikan dengan kita baca, keberkahan, keselamatan, kesejahteraan, kebaikan akan kembali kepada kita yang membacanya. Assalamu alayka ayuhan nabi, salam sejahtera untukmu wahai nabi. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan kepadamu wahai nabi. Jadi di antara nabi yang selalu disebut di dalam salat hanya dua nabi. Siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamu alayna, dan keselamatan atas kami. Atas kami itu Nabi Muhammad maksudnya. Jadi Rasulullah menjawab ketika Allah memberikan salamnya, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menjawab, Assalamu alayna, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi shalihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau orang yang beriman yang soleh, ya, dia akan mendapatkan doa dari orang yang sholat. Jadi ketika kita sholat, kita mendoakan juga sesama kita orang beriman. Kalau kita nggak sholat, nggak dapat itu. Dari mana dapat doanya? Ya nggak sholat. Tapi yang orang yang sholat dengan tasyahud ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sampaikan keselamatan, kesejahteraan kepada orang. Baru kita baca ini yang disebut tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu. Nah ini dimantapkan di hati ketika baca asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Bagaimana ketika posisi kita ini ke pembahasan 4 mazhab biar ada seimbang, biar kita nggak kepo. Maksudnya kepo itu ada orang yang salatnya beda dengan kita, nggak usah nyalain. Karena itu memang masing-masing ada mazhabnya, ada keyakinannya. Cuma terkadang kita ini ikut-ikutan taklid. Ya. Kita diajar ini sama orang tapi nggak tahu dalilnya. Baik, saya akan membahas tentang cara duduk dalam tasyahud akhir dan tasyahud awal berdasarkan 4 mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, ya, bahwa dalam sholat tasyahud awal dan tasyahud akhir dia duduknya iftirash, tidak tawarruk. Saya contohnya bisa nggak? Ya. Harus ada model soalnya ini. Gimana iftirash itu yang benar? Iftirash itu adalah duduk pantat kita menduduki telapak kaki kiri, kemudian punggung telapak kanannya menghadap kiblat. Nah, seperti saya itu. Ini namanya duduk iftirash. Mazhab Imam Hanafi, tahiyat awal dan tahiyat akhir begitu terus ya.
Jadi kalau ada orang di tahiyat akhir duduknya seperti tadi, jangan diomongin, berarti dia pakai mazhabnya mazhab Hanafi. Tapi nanti kita bahas, boleh nggak pindah-pindah mazhab? Nah itu masalahnya. Kemudian menurut mazhab Maliki, kebalikan kalau mazhab Maliki, dua-duanya duduk tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk? Nggak ada yang mana lagi. Harus ada kalau saya pakai menanya makanan jadi kacau dan ya dulunya. Kalau ini iftiros, ya ini iftiros ya. Tawarruk sekarang ibu kelihatan nggak? Ya kalau kelihatan berdiri bu. Pak saya. Jadi kalau kondisi badannya sehat, kakinya sehat, seperti itu yang benar. Ya, duduk tawarruknya. Ya. Kalau saya kadang yang jempol ini suka asam uratnya tinggi, jadi kalau ditekuk lama-lama bisa kerak, sakit. Jadi saya dilurusin aja. Ya. Tapi kalau kondisi normal saya seperti itu. Jadi perbedaannya kalau Imam Hanafi awal dan akhir sama dengan duduk iftiras. Kalau Maliki kebalikannya, ya. Baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir duduknya tawarruk. Ya. Dua-duanya tidak ada perbedaan. Bagaimana menurut mazhab kita nih? Mazhab kita nih, kita nggak boleh sebutnya talfik kalau dari talfik kalau bahasa Sunda talfik itu nggak boleh, ya. Kecuali darurat. Apa itu talfik itu? Pindah-pindah mazhab. Ya. Dalam ibadah kita kan pengen Syafi'i, Asia Tenggara itu termasuk kita ini mazhab Syafi'i. Kalau pakai Syafi'i aja, ya. Jangan pas giliran yang gak enak pakainya mazhab lain. Kecuali darurat. Karena daruratnya di mana? Darurat ketika tawaf. Kalau tawaf itu kan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kan batal wudu, ya kan? Yang bukan mahram, batal wudu, ya. Batal wudu kita. Nah, kalau kita di sana itu kalau kita tawaf, wudunya jauh, mesti ke bangkar dulu turun ke bawah. Sementara tawafnya 7 kali. Nah, bisa saja kita bersentuhan ketika tawaf itu. Maka dalam kondisi darurat boleh kita pindah mazhab pakainya Imam Hanafi. Tapi dalam kondisi normal Hanafi Syafi'i seperti aja. Tapi insya Allah di sini semuanya bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa pada tasawuf akhir duduk dengan tawarruk. Di tasawuf akhir kita duduknya tawarruk yang tadi. Tasawuf awal iftirash. Sama dengan duduk di antara dua sujud untuk tasyahud awalnya. Jadi Bapak yang mana pakainya Pak? Sama sekenanya aja Ustaz. Jangan sekenanya. Ya, jangan sekenanya. Makanya kenapa kita harus ngaji itu biar tahu. Itu kayak kamu nggak besar. Saya terserah saya Ustaz. Ya begitu harus ada patokannya. Makanya dicontohin tadi ya, duduk tawarruk itu istilah seperti itu. Ya berarti nanti tidak ada yang saling menyalahkan. Baik yang terakhir cara duduk. Menurut mazhab Hambali, jika sholatnya yang ada tasyahudnya 2 kali, berarti zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, maka duduk iftirash pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir, sama yang patuh sama dengan mazhab Syafi'i. Ya. Tapi kalau sholat subuh, ya, dia pakainya duduk iftirash. Jadi kalau ada jamaah kita nih sholat subuh, kan cuma 2 rakaat, tidak ada tasyahud awal, hanya tasyahud akhir. Dia duduknya iftirash, berarti dia pakai mazhab Hambali. Ciri-ciri jangan dibilang Hambali lu, jangan gitu.
Karena kan ada masing-masing ada dalilnya, dia pakai yang mana. Jadi yang baik yang lazimnya itu kita ini tasawuf awalnya iftirash, tasawuf akhirnya tawarruk. Jadi perbedaannya kalau Maliki yang empat iftirash tasawuf awal, yang terakhir yang akhirnya tawarruk sama dengan kita, bedanya hanya di sholat subuh atau sholat sunnah yang barokah. Jangan bertanya dulu ya, ini waktunya udah mau habis lagi. Baik, posisi jari ketika tasahud bagaimana Ustaz? Jangan kata saya, karena saya bukan yang beristihad. Kita hanya mengkaji dari kitab yang disampaikan oleh para ulama. Posisi jari ketika kita tasahud awal dan tasahud akhir bagaimana? Kalau tadi duduk ya. Harus pakai model lagi. Harus pakai model lagi. Ya, gini saja. Menurut mazhab Maliki, dari Malik dulu, diajarkan ketika duduk tasawuf agar menepuk jari jemari kecuali telunjuk dan jempol dengan jempol dengan tangan sebelah kanan, meluruskan telunjuk ya. Jadi gini, kalau Imam Malik ya, ketika tasawuf jari kita ini yang kirinya nempel di paha ya, jangan begini, jangan kebal biasa begini, yang kanannya telunjuk, antara jempol dan telunjuk lurus sama. Yang ini ya, yang ini dilipat. Ini. Kemudian dari awal dia udah nunjuk Pak, dari awal. Ya. Kan ada tuh di antara kita udah nunjuk dari awal. Kemudian digerak-gerakannya ke kiri ke kanan. Jadi bukan gini, kalau gini nggak ada ikutan itu. Ada begini kan? Itu nggak ada ikutannya itu. Kalau kata buahnya Pak, ada begini kita tegur aja itu, setannya kita ambil gitu. Ya bukan gitu. Kita kan ngasih yang mana yang kita yakin. Jadi kalau Imam Maliki tasawuf itu begini dari awal, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir dan nunjuk. Digerakkannya ke kiri ke kanan secara sedang. Jadi nggak begini-begini, nggak diputar-putar. Itu Imam Malik, mazhab Maliki ya. Kemudian Imam Hanafi, jari telunjuknya diangkat ketika menafikan Tuhan. Jadi ketika asyhadu alla, sama asyhadu alla ilah, asyhadu alla, jadi asyhadu alla udah ala begini ya, gerakin asyhadu alla ha gitu sampai. Kemudian illallah dia turunin lagi. Jadi ketika asyhadu alla menafikan, kemudian ketika illallah dia turunin lagi. Ya. Itu Imam Hanafi. Jadi kalau ada orang ketika saat di atas tasahud dia kemudian diangkat turun lagi, jadi dia pakainya mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Hambali menekuk jari kelingking ya, menekuk jari kelingking dan jari manis ini, melingkarkan jempol dan jari tengah, jempol dan jari tengah. Nah, begini berarti. Dan pada saat tasawuf dan doa ketika menyebut lafaz Allah tanpa menggerakkannya, ketika melafazkan lafaz Allah, berarti asyhadu, menekuk jari kelingking, jari manis, melingkarkan jempol dan jari tengah, lingkar gini ya, menunjuk dengan jari telunjuk pada tasawuf, menunjuk pada tasawuf. Berarti ketika tasawuf asyhadu alla, begini asyhadu alla, dari asyhadu ya. Jadi ketika tahiyatnya dia belum menunjuk,
Ketika asyhadu udah rujuk dia nih. Bedanya itu. Ya. Kalau tadi Hanafi ketika ilah, ketika la ilah dia menunjuk. Kalau Hambali dari asyhadu alla at-tahiyyatu wabarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian asyhadu dia langsung asyhadu alla ilaha illallah. Terus wah, habis waktunya. Nanti kalau bertanyanya secara pribadi aja nih. Mazhab kita, bagaimana mazhab kita? Menggenggam semua jari, menggenggam. Kalau saya anaknya begini menggenggam. Genggam itu apa? Genggam. Pegang, genggam. Menggenggam semua jari, kecuali telunjuk. Jadi telunjuknya nggak digenggam, diambar begini. Ya, gini berarti kecuali telunjuk. Kemudian pada lafaz illallah ditunjuk kan gini. Asyhadu an la ilaha illallah diangkat Pak. Ya. Jangan dijuminnya diangkat. Imam Syafi'i ini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus mengangkat telunjuk tanpa menggerakkannya. Jadi sekali aja asyhadu an la ilaha illallah hingga salam atau hingga yang terakhir sembari memandang ke arah jari itu selama waktu tersebut. Jadi ketika kita asyhadu an la ilaha illallah kita pandang sampai akhir salam. Nggak diturunin ya, dimin aja. Kalau yang diturunin tadi masih siapa? Hanafi diturunin ketika Allahnya. Kalau kita menunjuk terus asyhadu an la ilaha illallah terus sampai innaka hamidum majid. Baik, yang terakhir ada